وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan limpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan manisnya iman, sehingga tergerak hati kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat yang merupakan kewajiban kita selaku seorang muslim. Betapa banyak orang di sana, di luar sana, mereka hidupnya mentereng, diberikan kemampuan fisik yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemampuan fisik yang ada pada diri mereka justru menjadikan mereka itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang ada di luar sana, mereka memiliki harta yang sangat luar biasa, memiliki kendaraan yang berjejer di rumahnya. Akan tetapi semua kemewahan yang mereka miliki justru menjadikan mereka itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus taat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ucapan syukur kita, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memaksimalkan semua nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Selanjutnya salawat serta salam sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan kita banyak berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nantinya Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui momentum yang sangat singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya, demikian juga kepada jamaah pada umumnya, untuk selalu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bakal kita hidup di dunia, terlebih nanti di akhirat, yaitu ketakwaan dan amal soleh yang kita persembahkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya dunia ini tidak layak untuk kita banggakan. Dalam kehidupan dunia ini hanyalah titipan. Dunia ini hanya sesaat. Dunia ini hanya dan akan ditinggalkan. Mulai dari harta, anak, jabatan, dan semuanya itu adalah permainan. Salah satu, jika kita mendengar ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita memiliki harta yang banyak, memiliki kehidupan yang mentereng, kita pasti bahagia. Bohong. Ada orang yang hartanya banyak juga masalah hidupnya. Banyak orang yang berharta, ada juga penyakitnya. Banyak orang yang berharta tidak akur kepada tetangganya. Ada orang yang berharta tidak akur juga kepada sanak saudara, adik-beradiknya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, banyak orang yang berharta tidak mengenal Tuhannya. Maka siapa yang mengatakan hari ini bahwa harta adalah kunci kebahagiaan, salah. Kalau kita memaknai bahwa harta adalah segala-galanya. Jika ada yang mengatakan aku punya anak di dunia ini, maka aku pasti bahagia. Belum tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Punya anak terkadang juga ada yang disusahkan. Ada orang tua yang ingin bunuh diri karena anaknya pemakai narkoba. Ada seorang ayah dan ibu menangis kepada anaknya karena anaknya tidak peduli kepada kedua orang tuanya. Maka siapa yang mengatakan hari ini jika ada anak adalah kunci kebahagiaan, belum tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita memaknai ini semua? Maka bagi seorang hamba yang beriman, kita harus sadar bahwa harta, anak, jabatan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu harus kita pastikan itu menjadi wasilah bagi kita agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang singkat ini kami ingin mengambil arah, memiliki perspektif, yaitu memiliki arah pembicaraan yang agak di luar dari yang kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang 4 tingkatan seorang anak yang kalau seandainya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita pandai mengelola dalam kehidupan ini dengan nikmat anak yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka kita akan menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ketika seorang nabi mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tingkatan yang pertama adalah, level yang pertama adalah seorang anak yang menjadi penyejuk qurrata a'yun. Ini adalah tingkatan tertinggi di mana anak menjadi sumber kebahagiaan. Seorang anak menjadi sumber ketenangan. Seorang anak menjadi sumber kebanggaan bagi kedua orang tuanya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi tipe yang seperti ini tidak banyak hadirin. Saya yakin jamaah yang hadir di masjid ini, kita ingin menjadi seorang anak. Kita ingin memiliki anak yang soleh soleha sebagaimana yang disampaikan di dalam doa Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu poin dari ayat Al-Qur'an ini, kata Allah, di antara kita ingin punya anak di dalam hidup ini, yaitu anak yang menenangkan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah siapapun kita yang hadir di sini, jika kita memiliki seorang anak yang peduli, mereka sayang kepada kita, mereka memperhatikan di masa tua kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semua. Akan tetapi sebaliknya, jikalau ada anak yang tidak peduli kepada kita, bersabarlah, boleh jadi itu adalah wasilah agar kita menjadi orang-orang yang beriman. Maka kita hadir di masjid ini, saya yakin dan kita pastikan bersama, kita memiliki masalah yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita diuji dengan sedikit harta, mungkin ada juga yang diuji dengan tidak memiliki anak, atau bahkan memiliki anak tetapi mereka tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Ada juga yang diuji dengan memiliki tetangga yang tidak baik. Dan ingatlah perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa kehidupan kita di dunia ini pada dasarnya adalah untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapakah amalan yang terbaik di antara kita semua. Kemudian jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang kedua di dalam Al-Qur'an dikatakan, yaitu al-malu wal banu zinatul hayatad dunya, bahwa anak itu adalah sebagai perhiasan zinatud dunya. Levelnya turun, satu level turun dibandingkan dengan level yang pertama. Anak dipandang sebagai pelengkap keindahan hidup di dunia, bersama seperti layaknya harta. Sifat ini netral jamaah. Terkadang dia membahagiakan jika kita syukuri, namun bisa melalaikan jika kita lupa kepada akhirat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-malu wal banun, harta dan keturunan zinatul hayatud dunya, yaitu perhiasan kehidupan di dunia ini. Kita punya anak, kemudian demikian juga kita memiliki harta. Apa dari sifat harta di dunia ini? Terkadang harta itu membahagiakan, terkadang juga harta menyusahkan. Siapapun kita hari ini, memiliki rumah yang besar, memiliki tanah yang banyak, investasi di mana-mana, belum tentu hidupnya bahagia. Kenapa? Karena sifat harta tergantung dengan bagaimana kita memanfaatkan harta tersebut. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga dikatakan di dalam Al-Quran, bahwa al-mal innamal amwalukum wal auladukum fitnah. Tingkatan yang ketiga yaitu anak sebagai ujian atau fitnah dalam kehidupan kita. Anak pada tingkatan ini menjadi ujian kesabaran bagi orang tuanya. Baik itu karena kondisi fisiknya, mungkin terkadang ada seorang yang melahirkan anak dalam kondisi sakit ataupun cacat, atau tingkah laku yang menyedihkan, maksiat atau memakai narkoba. Allah menjanjikan pahala besar bagi orang tua yang sabar mendidik seorang anak yang seperti ini. Anak yang Allah hadirkan ke dalam kehidupan kita pada akhirnya adalah menjadikan kita supaya Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi golongan orang-orang yang bersyukur, supaya Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi orang-orang yang bersabar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian level yang terakhir di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Bahwa ada golongan anak yang mereka itu bukan menjadi fitnah, akan tetapi jauh lebih parah, yaitu anak sebagai musuh dalam kehidupan ini. Ini adalah tingkatan yang paling berat, di mana anak terkadang menjadi musuh dalam kehidupan kita.
Bahkan bukan hanya anak, terkadang bahkan pasangan pun menjadi musuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya terkadang ada sebagian di antara kalian memiliki istri, memiliki anak, tetapi mereka itu menjadi musuh yang nyata dalam kehidupan kita. Akan ada di antara kita posisi di mana anak di atas dunia ini, kata Allah, anakmu itu serasa musuh dalam kehidupan ini. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya anak serasa musuh dalam hidup, tetapi istri pun ikut serasa musuh dalam kehidupan ini. Dan ini memang berat ujiannya dalam kehidupan kita. Memiliki seorang anak musuh dalam kehidupan ini, bahkan istri pembangkang. Apakah ada di dalam Al-Quran? Ada, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya adalah anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, kami ingin menyampaikan sedikit perihal kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada Nabi Nuh untuk berdakwah kepada anak, kepada istrinya. Akan tetapi anak yang dimiliki oleh Nabi Nuh justru tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan istrinya pun tidak turut beriman. Ketika Nabi Nuh mengatakan di atas kapal, ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku, naiklah ke atas perahu nak, dekat dengan ayahmu nak. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh anak Nabi Nuh, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas gunung wahai ayahku, dan disitulah nanti aku berlindung di atas gunung tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata tidak sampai di situ. Memiliki seorang anak tidak turut, memiliki seorang istri tidak nurut. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam memiliki seorang banyak umatnya pun yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, bagaimana kita menyikapi hidup dengan berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yang pertama adalah harus kita pastikan semua ujian yang kita hadapi dalam hidup di dunia ini harus kita sikapi dengan keimanan. Karena semua ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik itu pangkat, jabatan, atau bahkan anak, itu semuanya adalah sebagai wasilah agar kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah.
waj'alna lil muttaqina imama ya Rahman, waj'alna lil muttaqina imama ya Rahim. Allahumma ja'alna dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa a'malana ya Allah a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazidkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yuzidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.